Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan pencarian data di dalam data tabel, dan juga data tabel itu berasal dari dataset, dan dataset itu berasal dari database. Cara ini biasanya digunakan untuk pencarian data jika database MySQL ataupun SQL Server adanya bukan di localhost tetapi di hosting, ataupun servernya jauh, jadi tidak di lokal. Jadi cara ini digunakan untuk agar aplikasinya ini responsif. Jadi dia akan bisa mencari data, bahkan internetnya kurang stabil. Jadi dia mampu mencari data karena datanya itu sudah ada di dalam dataset. Ya. Misalnya seperti ini, untuk kita mencari untuk rokok super misalnya, ya seperti ini, dia otomatis mencari super. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan tombol pencarian yang pertama, dan yang kedua ini real time. Jadi jika database itu ada perubahan, maka secara otomatis data yang ada di dalam data grid view ini akan berubah, tetapi tidak ada gangguan dengan aplikasi, tidak loading, karena di sini kita menciptakan atau membuat loading itu di belakang layar agar aplikasinya itu responsif. Jadi ini digunakan jika teman-teman mau membuat database itu jauh dari lokal, misalnya berada di server teman-teman ataupun di server yang mesti diakses dengan IP ataupun dengan koneksi SSH atau apapun lah itu. Intinya jika tidak ada di dalam lokal, maka kita harus mengakses menggunakan jaringan. Biasanya kalau kita menggunakan secara langsung, jika koneksi internet atau jaringan terganggu, maka sistem tidak dapat digunakan. Namun di sini tidak ada berpengaruh dengan jaringan karena sistem mampu menampung data beberapa saat. Saya akan memberikan contoh di sini. Di sini saya membuat untuk melakukan pencarian data. Misalnya seperti ini, datanya akan ditampilkan. Dia akan ditampilkan berdasarkan yang kita filter. Di sini juga kita terhindar dengan menggunakan metode ini, kita juga terhindar dari peretas SQL injeksi. Baik, saya kurang fokus nih jadinya. Baik, saya akan memberikan contoh coding yang saya gunakan. Codingnya sangat sederhana dengan menggunakan timer, lalu dia akan bekerja di belakang layar untuk mengambil data yang ada di dalam database, lalu dikumpulkan data itu di dalam dataset, dan kemudian dikirim ke data tabel, lalu dimodifikasi, dan kemudian baru ditampilkan ke layar, yakni data grid view. Saya akan membongkar kodenya. Di sini saya menggunakan modul 1. Tentunya ini untuk
yang pertama, saya import dulu MySQL data, MySQL client. Ada client di sini, kemudian saya deklarasikan variabel dataset sebagai dataset untuk menyimpan data dari database. Ini adalah dataset. Dataset ini adalah variabel dari dataset. Teman-teman bisa mengganti misalnya data atau data backup atau apapun lah itu. Nama-namanya ini bisa diganti sesuai teman-teman. Kemudian di sini saya buat sub 1. Saya buat sub 1 di sini untuk looping data, ke MySQL dengan menggunakan query, Di sini saya ngambil datanya habis ya. Nah, di sini query-nya seperti ini. Saya ambil datanya semua yang ada dalam tabel database. Nanti teman-teman saya tampilkan juga database-nya seperti apa. Seperti apa struktur database-nya nanti teman-teman saya perlihatkan. Yang perlu saya jelaskan di sini, nama barang namanya akan berdasarkan nama barang ASC ya. Kemudian isi barang dash. Kemudian di sini koncat artinya digabung antara nama barang dengan satuan. Kemudian satuannya diberi tanda kurung. Kemudian diberikan spasi di antara satuan dan nama barang. Kemudian hasilnya ini akan dirubah namanya menjadi nama item barang. Sesuai dengan yang kita lihat, pada saat dia tampil di dalam data grid view, maka dia akan menjadi item barang seperti ini. Kemudian kalau kita scroll, ini ada dalam kurung yaitu satuan. Satuan ini diambil dari satuan di sini. Proses pengambilan itu langsung dari database. Dan kemudian di sini saya buat query SQL untuk mengambil data dari database, yakni data barang, tabel data barang di sini, yaitu ini query-nya. Teman-teman, adik-adik semuanya, kalau misalnya mau belajar query, di sini mungkin bisa untuk contoh. Dan kemudian di sini saya menggunakan cara seperti ini, ya. Di sini saya membuat adapternya. Kemudian untuk SQL adapter ya, ini agar sesuai dengan library yang saya masukkan. Library yang diperlukan adalah ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini properties, kemudian di sini, kemudian teman-teman ada di sini. Nanti teman-teman bisa cek juga, nanti saya akan menunjukkan akan memberikan ini ya, mysql.data.dll. Teman-teman bisa download juga ini di Google. Di sini saya membuka database ya. Database-nya sudah saya buka di sini. Di sini saya buka, kemudian saya gunakan di sini. Database itu tidak saya tutup, teman-teman. Saya tidak perlu tutup database karena dengan menggunakan using ini, dia akan otomatis ditutup jika ada yang dibuka. Jika ada yang dibuka, maka dia akan otomatis ditutup secara otomatis jika prosesnya sudah selesai. Dan apabila proses selesai, teman-teman, dataset ini, dataset public, ya teman-teman. Di sini ada dua dataset. Yang satu bisa diakses oleh public, kemudian yang satu lagi dataset juga bisa diakses oleh lokal. Kemudian setelah proses selesai, pengambilan database, pengambilan data yang ada di dalam database, maka dia akan memberi isi dataset.
dataset di atas diisi dengan dataset yang di bawah. Sebagaimana dataset yang di bawah ini sudah ada isi. Dan kemudian prosesnya selesai. Di sini dataset sudah berisi adalah data-data yang diisi dari dataset di bawah ini. Mungkin sedikit bingung ya teman-teman, saya jelaskan. Tetapi ini adalah public ya. Artinya sub ini bisa diakses dari mana saja. Sekarang kita akan masuk ke form pertama. Di sini ada satu text box, kemudian di sini ada data grid view. Kemudian di sini data grid view-nya, kemudian ini text box-nya. Kemudian saya berikan timer ini untuk looping database di belakang layar. Jika aplikasi ini pertama kali dinyalakan teman-teman, aplikasi ini akan memanggil load data MySQL yang berada di dalam modul, yaitu load data MySQL ini. Setelah dipanggil load data MySQL, maka proses akan dilanjutkan untuk mengisi dataset. Sekarang dataset ini sudah ada dengan tabelnya adalah barang. Datanya seperti ini sampai habis ya, sampai ke sini. Nah, kemudian nama tabelnya adalah barang. Nanti teman-teman kalau misalnya mengisi banyak tabel, tentu di dalam ini ada banyak tabel. Cuman di contoh kali ini saya akan memberikan hanya satu tabel saja. Di sini teman-teman, saya sudah komentar ya. Ini komentarnya sangat jelas. Teman-teman semua bisa mempelajarinya. Adik-adik semua bisa mempelajari. Adik-adik, abang-abang semuanya bisa mempelajari. Teman-teman juga. Ini kemarin banyak yang tanya di Facebook, bagaimana caranya agar jika koneksi internet tidak ada, bagaimana caranya untuk menghindari seperti itu. Karena kalau Visual Basic digabungkan dengan internet dari server, misalnya dengan database dari server, dia itu akan tidak stabil. Dia itu akan membutuhkan waktu untuk mencari data. Dan di sini kita akali pencarian data itu tidak dilakukan di dalam database, namun di dalam data tabel. Dan kemudian di sini ada text box tadinya, ada timer. Ini fungsi timer ini untuk looping data yang ada di dalam dataset. Pada saat software dinyalakan, maka dia akan memanggil variabel sub yang ada di modul pertama. Memuat data MySQL saat form dimuat. Kemudian memanggil juga text box 1 untuk memastikan tampilan awal data di data grid view. Jadi pada saat software dinyalakan, jadi datanya langsung diisi ke dalam data grid view. Text box ini adalah ini text box-nya. Text box ini adalah dari text box ini. Ya, text box ini akan untuk pencarian data. Namun ini akan dipanggil juga pada saat form pertama dinyalakan. Proses pencarian datanya sangat sederhana. Di sini saya sudah berkomentar ya teman-teman. Memastikan dataset tidak nothing ya, atau tidak null. Dataset tidak null. Kemudian mengambil data tabel dari dataset. Ini data tabel. Data tabel ini diisi adalah dataset dari data barang, dari tabel barang. Kemudian setelah kita isi, harus kita pastikan dulu, memastikan tabel tidak nothing atau kosong, atau harus memiliki baris lebih besar daripada 0. Kemudian dengan menggunakan if di sini, apabila sesuai dengan permintaan kita,
Lalu buatlah satu variabel yang akan digunakan sebagai kriteria pencarian nanti. Ini adalah kolom name. Kita akan pencarian itu akan dilakukan berdasarkan nama barang. Kemudian antisipasi error, pencarian baris yang sesuai dengan tag yang dimasukkan pengguna di dalam apa? Di dalam tag box 1. Kemudian row adalah data row. Data row ini adalah dari data tabel. Data tabel ini yang diselect berdasarkan tag yang dimasukkan, seperti keterangan di atas ini. Seperti itu. Kode sampai habisnya seperti ini. Teman-teman bisa melihat ya. Memperbaharui data source dari data grid view sesuai dengan hasil pencarian. Kemudian kita juga harus memastikan yang bahwa tidak kosong dan nilainya lebih dari 0. Apabila sesuai dari if, kemudian tampilkan datanya. Kemana ditampilkan? Ke data grid view, kemudian data source. Yang ditampilkan adalah hanya 50 data. Kenapa ditampilkan 50 data? Karena kalau ada data banyak, nanti takutnya akan membutuhkan waktu. Dan akan ditampilkan selanjutnya jika pencarian diklik atau diketik pencarian. Jika tidak ada hasil, hapus semua baris yang ada di dalam data source, data grid view, begitu. Kemudian di sini jika terjadi error, maka berikan pesan, namun di sini saya tutup pesannya karena ini terjadi di belakang layar. Oh tidak, ini tidak di belakang layar. Ini bisa kita buka kok. Saya buka, terjadi kesalahan saat melakukan pencarian. Nah, kemudian di sini untuk timer di atas. Di sini untuk timer ini akan langsung menyala pada saat software menyala. Dan kemudian tugas timer ini adalah membuat background worker. Membuat background worker untuk apa? Di sini dia buat satu dengan iPhone untuk melakukan pekerjaan latar belakang. Jadi dia akan bekerja di belakang layar. Kemudian kita buat satu lagi untuk memastikan apabila pekerjaan dia sudah selesai atau belum. Dan kemudian setelah kita buat, kita juga di bawah ini kita buat seperti ini ya. Ada dua yang kita buat ini nih, yang ini. Kemudian background workernya, networknya di ini. Apabila ini sudah dibuat semuanya dan kemudian dijalankan, mulai operasi latar belakang, kemudian menghentikan timer akan dimatikan. Jadi timer ini sudah tidak bekerja lagi karena workernya sedang bekerja untuk looping data. Kemudian apabila looping data ini sudah selesai, maka dia secara otomatis akan melakukan complete. Apabila ini sudah complete, akan memanggil sub complete. Nah, di sini apabila sudah selesai, maka timer akan nyala kembali. Setelah timer nyala kembali, maka dia akan memutar ini lagi, kemudian membuat lagi, dan kemudian stop. Dia langsung berulang-ulang di sini. Ya, di sini langsung berulang-ulang untuk memastikan yang bahwa dataset itu sesuai dengan database yang ada di server. Ya. Nah, ini adalah coding sederhana yang saya buat. Nah, di sini teman-teman sudah ada komentar. Nanti di deskripsi bisa teman-teman download nanti file sama database-nya akan saya kirim di sana. Ya. Struktur database nanti struktur database barangnya saya akan kirim buat teman-teman di deskripsi. Ya, hanya begini saja. Saya coba nyalain sekali lagi.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini tampil data grid view-nya. Namun ini untuk saya tampilkan sangat sederhana sekali, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, seperti itu ya. Ini sangat sederhana sekali tampilannya. Karena yang diperlukan di sini logik ya. Cara dia bekerja. Ini walaupun kita ubah, misalnya mangga kita ubah menjadi misalnya 2000 di database, otomatis di sini akan berubah pada saat kita melakukan pencarian. Kita juga di sini bisa membuat satu tombol ya. Misalnya tombol refresh seperti itu ya. Kita bisa membuat di sini. Caranya bagaimana? Saya coba membuatnya ya. Sekarang kita tambahkan satu tombol di sini atau di sini ya. Untuk posisinya saya berikan ada di sebelah kanan. Tombol 1. Tombol 1 saya berikan nama segarkan ya. Nah, ini saya perlebar sedikit seperti ini. Apabila tombol 1 ini diklik, langsung kita klik. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita harus memanggil apa yang dipanggil oleh ini nih. Nah, jadi datanya itu akan dipanggil berdasarkan tag box second. Jadi kalau ada isi tag box akan dipanggil ya replace lah ya, seperti itu. Coba kita tes apakah dia sudah bekerja dengan baik, teman-teman. Nah, coba kita lihat. Nah, ini, nah misalnya ini kita segarkan. Nah, dia akan otomatis berubah tuh. Segarkan. Nah, otomatis berubah. Segarkan. Nah, ya. Cuman di laptop saya ini sedikit terlihat lambat karena saya memang laptopnya masih jadul ya teman-teman. Karena pada saat saya merekam layar ini sangat sangat berat rasanya. Jadi saya ingin membuat video itu lebih panjang, lebih detail. Jadi tidak bisa saya buat ya teman-teman, karena ini laptopnya terbatas seperti itu. Ini ngetik juga susah nih, kalau misalnya ngeklik lama baru respon. Jadi tidak responsif laptopnya. Segarkan. Baik. Sekarang coba saya udahlah cukup ya. Nah, ini intinya kalau misalnya dari database-nya diubah, kemudian kalau disegarkan langsung berubah dan tidak membutuhkan waktu lama ya. Karena kita tidak menggunakan looping ke database lagi. Karena looping ke database itu dilakukan secara otomatis di background worker seperti itu. Baik teman-teman, sampai di sini saja. Jika teman-teman mau tutorial yang lain, boleh tentunya di bidang Visual Basic. Di sini saya sedikit paham tentang bahasa Visual Basic, yaitu .NET tentunya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Saya tutup dulu karena mau rehat dulu. Ini juga sudah menunjukkan jam 11.49. Cukup, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.